Oke, kayaknya berhasil. Oke, sudah Oke. Pak. Oke. Siap. Masih tunggu Pak Saris, Pak. Siang Pak Jamal. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Kita berdua saling menatap sambil menunggu Pak Lasarus. Iya, iya. Iya, iya. Saya tidak bisa on kamera Pak Jamal. Ini Pak Saya Saris Ini Pak Mas, Saris Dok. masuk. Oh ya, saya ini di tempat keramaian. Ini mau lari dari tempat juga tidak bisa karena ini memang pesta memang sendiri punya. Jadi kalau menghilang dari tempatnya pasti dicari banyak orang nanti. Oh iya, iya. Dan terganggu sekali ini. Saya konsentrasinya agak terganggu nih. Tinggal kita Tinggal tunggu kita Pak tunggu Saris Pak saja Saris dulu. saja dulu. Siang, Pak Jamal. Iya. Selamat Pak siang, Pak Lasarus. Siang, Pak Saris. Selamat ya. Ibu Polina. Nah, sudah selesai ya, lega ya. Sudah aman. Nih, senang ya. Sudah Ya, aman. lumayan ini hari sore kemarin capek. Oh, kemarin ya. Iya. Saya nih mana mau siap untuk hari Senin juga. Tapi ini ada pesta dalam rumah juga. Saya mau bagi dua. Pokoknya perangkat yang kita buat itu ditanya. Perangkat pembelajaran. Iya. Tahun berjalan ini atau yang kemarin? Tahun berjalan yang 2023. Saya ini sudah siapa kedapatan ini. Saya sudah terbagi jauh saya punya pikiran. Momen yang sama pentingnya itu tuh terjadi yang bersamaan. Saya sukanya bagaimana mungkin. Ya. Pak Jamal. Iya, ya. Iya, ya. Ya saya bisa dapat hari tidak latihan. Nah, Pasti berkaitan dengan posting tadi. oke. Kalau Oke, yang kalau untuk yang saya untuk saya pribadi Pak, juga, Pak, yang yang malam itu saya juga tidak sempat ikut. Soalnya jaringan hilang di Pusu. Begitu. Nah, jadi saya ikutnya cuma pas akhir-akhir saja. Berarti kita saling berganti dari coach. Iya. Sepertinya begitu. Kita ini masih iya, begini Pak Guru, saya memang ikut waktu malam, tapi saya tidak bisa pantau dengan jelas karena saya juga di tempat persiapan tempat pesta. Habis juga panus suara juga saya tidak bisa pantau dengan baik karena panus juga mungkin di jaringan terbang. Kegiatan kita akan melakukan wawancara sistem coaching begitu. Satu orang guru berperan sebagai coachingnya dan satunya sebagai coach. Nanti kita melakukan kegiatan ini berdasarkan alur tirta. Oke. Alur tirta. Kita tadi saya dengar pertamanya tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Saya hanya bantunya saya dengar semampu saya. Saya juga itu kendalanya di saya juga sendiri karena saya tidak fokus dan sudah terbagi pikiran, tapi yang saya dengar pemahamannya begitu. Hari ini kita nanti 15 menit saya berperan sebagai bisa berperan sebagai coaching dan setelah itu juga berperan sebagai coach. Oke, siap. Kita menentukan masalah tujuan kita melakukan coaching ini, tujuannya kita mau menyelesaikan masalah apa.
Setelah itu kita akan identifikasi, kita akan gambarkan rencananya apa, rencana tindak lanjutnya apa, nanti tanggung jawabnya apa. Kemarin yang keluhan dari teman-teman yang kita waktu kolaborasi malam itu tuh karena kita masih menggunakan bahasa yang santai, sederhana, maksudnya bahasanya belum terlalu baku begitu, masih santai begitu, lebih kelakar begitu. Ini Bapak Fasil dan teman-teman kita meminta mungkin di kita sesi 2 praktik ini kita bisa memilih bahasa komunikasi yang lebih baik, yang lebih bagaimana ya, Bapak Jamal tambah sudah, pasti Bapak Jamal sudah masuk waktu itu. Iya. Pada dasarnya kalau dari saya sih sama seperti yang Ibu Gen tadi sampaikan, Pak. Jadi kalau yang kemarin yang saya dengar itu beliau menyampaikan bahwa kita membuat cerita juga. Alurnya tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab itu. Oke. Jadi sekarang ini kita latihan buat itu, Pak. Ini dulu masalahnya masing-masing ya. Iya. Jadi kita yang pertama kita menyiapkan kalau seandainya kita sebagai coach, kita menyiapkan masalahnya dulu. Kira-kira di sekolah kita itu masalahnya apa, kemudian nanti kita menyesuaikan itu. Oh, iya. Mungkin untuk pertama bisa ada Ibu Gin, Kak? Saya Mungkin. Boleh. Saya itu masalah jangan sampai sudah direkam. terlambat. Ya, ini sambil rekam Ibu. Kita diskusi. Jangan sampai waktunya sudah diberi 15 menit. Kita coba latihan dulu ya. Oke. Berapa menit? Saya coachnya Pak Lazarus, timekeepernya. Oke. Sudah waktu dulu. Ini jam 13.52. Oke, Ibu, kita mulai. Oke. Masalahnya apa tadi Bapak kita? Terserah Ibu saja. Saya coach atau coach ini? Ibu coach itu. Oh iya. Oke. Silakan. Ibu yang mulai duluan. Saya coach ya. Saya belajar dari Bapak Jamal dulu. Maksudnya coach atau coach, Ibu? Saya coachnya di Pak Jamal. Oke. Kalau begitu kalau misalnya Ibu yang duluan. Saya coach, Bapak Jamal coaching. Itu yang masalahnya Ibu itu. Iya, yang nanti yang bertanya kan Bapak Jamal kan? Bapak Jamal ya. Kalau misalnya Oke deh. Coachingnya Ibu. Kita mulai. Iya, oke. Oke. Halo, selamat siang Ibu Gin. Selamat siang juga Bapak Jamal. Aduh, minta maaf Ibu. Saya mengganggu di waktu sidangnya ini. Oke, tidak apa-apa. Jadi begini Ibu, mungkin saya bisa meminta waktu dari Ibu. Saya ingin menceritakan permasalahan di sekolah saya. Mungkin apa yang saya ceritakan ini nanti Ibu bisa memberikan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini. Iya Bapak, kalau saya akan berusaha sebisa saya untuk memberikan solusi untuk Bapak. Oke, terima kasih Ibu. Jadi ceritanya begini Ibu. Saya memiliki seorang siswa. Kemudian siswa itu dalam satu semester ini itu sudah sangat banyak alfanya. Saya sudah melakukan pendekatan dengan beliau. Saya sampaikan kepada beliau agar kita tahu lagi. Tetapi sampai sekarang siswa tersebut masih tetap saja alfa. Saya sudah bingung. Saya ingin memberikan hukuman, tetapi dari hati yang dalam, saya juga tidak ingin memberikan hal itu. Makanya itu saya berpikir mungkin Ibu mempunyai solusi untuk masalah saya ini. Baik Bapak Jamal, saran saya yang pertama untuk Bapak Jamal,
Bapak Jamal bisa menginterview siswa tersebut, bertanya empat mata kepada siswa tersebut, apa alasannya sampai siswa tersebut selalu datang terlambat ke sekolah. Bapak Jamal cari tahu dulu akar masalahnya sehingga anak tersebut selalu terlambat ke sekolah. Mungkin kemungkinan juga ada pekerjaan yang harus dia selesaikan rumah, tugas yang dibebankan dari keluarganya juga, ataupun masalah lain yang kita belum bisa ketahui. Saran saya, sebelum Bapak Jamal memutuskan suatu hukuman, Bapak Jamal mencari tahu dulu akar permasalahannya sehingga anak tersebut bisa selalu terlambat datang ke sekolah. Apakah Bapak Jamal sudah bertanya kepada anak tersebut? Untuk bertanya kepada anak tersebut, saya sudah melakukannya, Ibu. Tetapi dari orangnya itu dia mengatakan iya. Tetapi di hari berikutnya orang itu siswa tersebut hilang lagi, Bu. Dia tidak datang ke sekolah. Dia tidak datang. Sebelumnya ketika Bapak Jamal bertanya kepada dia apa alasan dia kepada Bapak Jamal sehingga dia sering tidak ke sekolah, selalu alpa begitu. Alasannya dia adalah membantu orang tuanya memetik cengkeh. Mungkin iya benar Pak, sekarang ini lagi musim cengkeh, jadi dia membantu orang tuanya. Kalau begitu, kalau saya sarankan kepada Bapak Jamal, kalau Bapak Jamal ada waktu, ada kesempatan, bisa berkunjung ke rumah anak tersebut, bisa berbicara kepada orang tua, untuk memohon pengertian orang tuanya agar menyampaikan kepada anaknya harus ke sekolah dulu. Setelah waktu pembelajaran sekolah selesai, pulang sekolah sore harinya baru bisa membantu orang tuanya kembali memetik cengkeh di kebun. Apakah Bapak sudah? Ya Ibu. Apakah Bapak sudah pernah berkomunikasi dengan orang tuanya? Kalau untuk berkomunikasi dengan orang tuanya, saya belum pernah, Ibu. Oh ya. Kalau begitu, saya mengusulkan kepada Bapak Jamal, ketika mempunyai kesempatan atau waktu luang, Bapak Jamal bisa mendekatkan diri kepada orang tua anak tersebut untuk memberikan masukan dan saran kepada Bapak ibunya untuk anak tersebut tidak dibebankan tugas ketika jam pembelajaran sekolah untuk membantu. Nanti membantunya mungkin setelah selesai jam pembelajaran sekolah, sore harinya baru bisa bergabung bersama orang tuanya. Oke, berarti saya harus bertemu dengan orang tuanya, Ibu. Ya, saya menyarankan masalahnya itu. Ya, saya menyarankan itu salah satu cara yang saya sarankan untuk Bapak. Ketika Bapak ada waktu, saya tidak bisa memaksakan, tapi salah satu alternatif saya bisa sampaikan seperti itu, Bapak. Oke. Terima kasih banyak Ibu masukannya. Saya sangat merasa terbantu saran yang Ibu sampaikan kepada saya. Ya, sekarang ini kira-kira Bapak mempunyai waktunya kapan? Kita bisa langsung rencana aksinya. Kalau saya mungkin sore ini ada waktu, Ibu. Jadi mungkin sore ini saya akan langsung ke rumah orang tuanya untuk bisa berkomunikasi tentang anak ini. Oke. Sebelum ke rumahnya mungkin Bapak bisa menitipkan pesan kepada anak, atau kalau anaknya itu sudah tidak hadir, bisa titip pesan kepada teman-teman sekitar rumahnya untuk bisa menyampaikan kepada orang tua atas kunjungan kedatangan Bapak Guru. Jangan sampai nanti ketika Bapak Guru datang, orang tuanya lagi tidak berada di rumah, mungkin lagi di kebun, lagi petik cengkeh. Jadi buat janji dulu kesepakatan dengan orang tuanya, begitu Bapak kalau bisa. Oke, siap Ibu. Nanti saya akan sampaikan kepada tetangganya, siswa yang tinggal di dekat rumahnya itu, agar menyampaikan kepada orang tuanya bahwa sebentar saya akan ke rumah siswa yang bersangkutan. Oke, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih banyak Ibu masukannya. Iya, sama-sama. Saya terbantu dan mendapatkan solusi dari percakapan ini.
Oke, terima kasih juga. Kita saling berbagi, saling memberi masukan dan pengalaman kita masing-masing. Oke Bapak, sampai ketemu. Saya dengar hasilnya di hari-hari yang akan datang. Semoga cara yang kita rencanakan ini bisa berhasil dan anak tersebut lebih rajin lagi ke sekolah. Absennya apa tidak terlalu banyak begitu. Oke Ibu. Terima kasih banyak. Oke. Sudah Ibu ya? Oke. Kita evaluasi sedikit. Oke. Pak Sarwis. Pak Sarwis masih. Bapak Lazarus. Kalau Bapak Lazarus mungkin ini lagi sibuk-sibuknya ini nih. Karena baru habis akreditasi, tim asesor sudah pulang atau belum ini nih? Iya. Berarti kita evaluasi berdua saja Ibu. Iya boleh. Oke, kalau dari saya Ibu, kalau sepemahaman saya dalam alur kali ini, ketika kita menjadi coach itu berarti orang yang memberikan itu Ibu. Iya orang coach atau coaching ya, coaching. Kalau coach itu yang macam ibu tadi. Oke. Jangan Halo, aduh jaringan ini. Kami sudah dengar Pak Lazarus. Pas harus keluar. Oh, sudah terpental kembali. Coach yang double belakang Bapak Jamaluddin? Bukan, itu coach. Coaching. Okay. Bukan coaching. Coaching itu proses. Oh, minta maaf, saya harus tepuk konsentrasi kayaknya. Iya, coach dan coaching. Ya, saya terbawa dengan coaching. Jadi saya sudah perhatikan coach dan coaching. Oke. Ya. Jadi kalau coach tadi itu seperti yang Ibu perankan tadi. Iya, memberikan masukan. Kalau yang coach tadi itu yang saya perankan. Oke. Jadi masukan saya itu pemahaman saya bisa dikoreksi. Iya. Untuk coach itu sebenarnya itu tidak boleh memberikan masukan secara langsung. Dalam artian itu dia tidak memberikan solusi secara langsung. Tetapi dia menawarkan kepada coachnya untuk bisa mencari jalan keluarnya. Iya betul ya. Jadi untuk solusinya itu coach itu tidak langsung menyebutkan nanti Bapak harus berbuat ini. Iya. Tetapi dia lebih mengarahkan misalnya dia tanyakan gitu sehingga coachnya itu dia memahami sendiri nanti. Iya, menemukan alurnya untuk memecahkan solusi. Menemukan solusinya sendiri. Iya ya. Tanpa diberitahu terang-terangan oleh coach ya? Iya, tepat Ibu. Ya, oke. Jadi kita cuma mengarahkan dia saja. Oke. Kita satu kali lagi uji coba ya. Sekarang boleh. Pindah posisi. Saya coachnya, Bapak coachnya. Begitu. Tadi Ibu coach. Oh ya, sekarang saya coachnya, Pak Jamal coachnya ya. Siap. Pak Jamal, saya sudah bilang saya konsentrasinya terbagi. Aman Ibu, yang penting kita sama-sama belajar. Itu sudah, makanya saya rasa bagaimana ya, kayaknya tidak puas bagaimana dengan diri saya, karena saya persiapannya kurang. Saya biasanya tuh sudah satu mau rukol begini, isu dari malam sudah mulai komat kami tuh persiapan. Ini saya tidak bisa persiap apa-apa. Siapa yang telepon? Kita mulai Bapak Jamal. Oh, Pak Lazarus sudah terpental kembali. Pak Lazarus pada telepon minta karena jaringan masalah. Jadi saya kirim link ke dia dulu. Iya, saya juga pakai HP nih. Jadi kalau sudah terpental mau masuk cari setengah mati. Bagi di grup siapa guru? Sudah kirim ke pesan. Iya. Kita sambil tunggu beliau dulu. Oke, supaya saling
Maksudnya ini kita pindah posisi lagi. Pak Lazarus juga sebagai coach atau coach, satunya sebagai timekeeper, ganti. Boleh juga. Ya. Saya dengar percakapan Pak Guru dan Pak Lazarus. Kenapa nih? Jaringan bermasalah di sini. Sudah aman Pak Sarwis? Iya, Nisa coba. Di sekolah kah? Nisa coba gunakan HP. Oke. Saya pakai HP nih. Bagaimana Pak kita bisa lanjut Pak? Oke, bisa. Apa ini? Sudah rekam kah? Sudah rekam. Ini langsung direkam ini saat mati. Apa yang ini? Minta Saya maaf Pak, dari ini timekeeper. suaranya masih Gaul. buffering gitu. Oh ya. Sudah? Masih. Masih. Mungkin 2 perangkat mungkin Bapak? Sudah keluar. Tetap seperti ada sesuatu yang berbicara di belakang. Let's go. Eh, Coba Tetap. sama ulang ya. Coba. Selamat siang Bapak Halo? Lazarus. Halo. Oke. Ya. Tetap Bapak suaranya terpantul. Ada suara belakangnya yang tambah begitu. Ini. Masih Kak. Halo, Masih sepertinya Pak, jauh suaranya sekali. masih Jauh. menggema. Iya, kayaknya jauh sekali. Sudah hilang sekarang. Sudah ya? Ya, aman. Sekarang muncul lagi Pak. Saya Jauh Pak, baru ada gaungnya. Coba pakai headset. Bagaimana Ibu ini? Bapak Lazarus belum bisa Halo? dengar dengan baik ya? Halo? Oke, sudah Pak. Oke. Halo, itu. Sudah bisa agak jelas kah? Ya, halo. Iya, oke. Lebih baik lagi. Sudah bisa agak jelas kah? Sudah sangat Sudah jelas. jelas kah? Sudah Pak. Pak Jamal? Sudah. Iya Pak. Halo, Iya, Pak. sudah jelas kah? Sudah. Sudah. Halo? Sudah. Ya, Pak Ini Guru punya suara kami sudah saya dengar yang- jelas. ini kah? saya yang coach kah? Boleh juga. Iya. Baik. Pak Lazarus dan Pak Jamal sekarang. Karena tadi Ibu sudah jadi coach, maka
Kayaknya kali ini ibu yang coach deh. Ibu yang coach maksudnya. Oh, Oh, I can tell. oh. Oh, oh. baik. Pejabat? Kita mulai ya Iya, iya, iya. Saya dan siapa? dengan Pak Lasarus dan Pak Jamal kah? Pas harus dengan ibu Gin. Minta maaf ini saya anak ada apa nih? Iya, lagi apa sen-sen dari sebelah tuh kasih sudah apa yang Ana minta tuh. Jamal. Pak Jamal, ini maksudnya tadi kan Jamal. tunggu Pak Jamal lagi tenangkan. Suara nih bagaimana nih? Yang kecil. Suara nih bagaimana nih? Pak Guru punya suara bagus. Sudah lah. Sudah kan? Sudah kan? Sudah kan? Iya, Pak suara bagus. Nah, sekarang seperti ada storing kembali. Ada storing kembali Pak Guru. Tadi tuh bagus. Ini sudah apa kembali? Ada gaung-gaung belakang. Ya, halo? Oh. Sudah bisa? Sudah bisa? Bisa. Kami bisa dengar Pak Lasarus punya suara. Oke. Oke. Kita mulai sudah? Pak Jamal, Pak Jamal jadi coach ya, supaya kita belajar tadi bagaimana cara memberikan masukan itu yang apa? Jangan secara langsung begitu ya, supaya kita belajar. Berarti siapa yang jadi coach ini? Ini dengan Bapak Lasarus, saya sebagai timekeepernya. Oke, Pas harus jadi coach ya? Ya. Ya. Oke. Kita mulai Pak. Oke. Baik, selamat siang Pak Jamal. Selamat siang Pak Sarus. Apakah kita bisa mengganggu waktunya sebentar? Ya, bisa. Kira-kira bagaimana keperluannya, Pak? Ini saya mau berdiskusi dengan Pak Jamal. Kebetulan ada teman di sekolah saya ini yang sering datang terlambat, Pak Jamal. Ya, kepala sekolah sudah berikan teguran, bahkan ada surat juga, tapi rekan guru saya ini masih tetap saja terlambat. Mungkin dengan Pak Jamal saya minta kita berdiskusi, mungkin ada masukan-masukan baik dari Pak Jamal sehingga saya bisa sampaikan ke rekan saya ini untuk hal yang masalah yang hadapinya itu bisa teratasi Pak Jamal. Oke, jadi tujuan Bapak menelpon saya itu adalah ingin mendiskusikan permasalahan tentang rekan guru yang sering datang terlambat ke sekolah, begitu Pak? Ya, betul sekali. Oke, kira-kira masalah apa yang Bapak rasakan ketika macam teman-teman itu datang terlambat seperti itu? Memang sebagai rekan sejawat mungkin saya sebagai sejawat merasa terganggu, apalagi Bapak kepala sekolah sering marah-marah. Hingga pada kesempatan ini saya minta diskusi pendapat dari Pak Jamal untuk mengatasi masalah ini. Kalau yang selama ini, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, saya coba memberikan curhat, tanya kenapa ibu masalah. Oh ternyata dia menjawab begini, saya mengantar anak TK ke TK Taman Kanak-Kanak sehingga saya sering terlambat. Lalu saya katakan apakah tidak ada keluarga lain atau rekan atau sahabat apa yang ada di keluarga, ada di rumah untuk bisa membantu. Ya, ibu katakan atau teman saya katakan bahwa oh tidak ada orang, hanya saya dengan anak saja. Ya,
Seperti itu Pak Jamal mungkin yang saya sudah tanyakan kepada teman saya itu. Oke, menurut Pak Sarus, selain solusi awal tadi yang Pak Sarus sudah lakukan itu, apakah mungkin ada solusi lainnya yang mungkin Pak Sarus bisa lakukan selain berkomunikasi dengan guru yang bersangkutan itu? Ya, jadi mungkin solusi lain saya pikir ibu teman rekan ini bisa tinggalnya lebih dekat dengan sekolah, taman kanak-kanak, sekolah itu, sehingga ibu itu tidak terlambat lagi ke sekolah setiap hari. Bisa mencari rumah yang dekat dengan sekolah, ya. Apakah mungkin ada hal-hal tertentu yang mungkin Pak Sarus bisa bantu untuk ibu tersebut? Ya, palingan hanya sekadar kita mencari solusi bersama, ya, mencari solusi bersama sehingga masalah yang dihadapi rekan saya ini bisa teratasi. Berarti menurut Pak Sarus itu langkah tepat yang bisa dilakukan yaitu yang pertama itu mencari duduk bersama dengan guru yang bersangkutan, kemudian memberikan beberapa solusi kepada beliau ya Pak Sarus ya. Salah satu solusinya adalah meminta beliau untuk bisa tinggal di lokasi yang berada di dekat sekolah. Iya. Oke. Apakah mungkin selain dengan guru yang bersangkutan, Pak Sarus sempat berdiskusi dengan keluarganya atau mungkin orang terdekat dari beliau? Ya, kan orang terdekatnya ada juga kita sempat berdiskusi sehingga ini lalu apakah kamu tidak bisa membantu temanmu atau ibu ini untuk mengatasi supaya jangan terlambat ke sekolah? Ya semua kami sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga memang sangat sulit untuk membantu Pak Jamal, ya. Berarti jika permasalahan seperti itu, maka alangkah baiknya mungkin langkah yang Pak Sarus sudah rencanakan tadi itu bisa segera direalisasikan. Beberapa langkah itu seperti yang Pak Sarus sampaikan tadi, yaitu berdiskusi dengan guru yang bersangkutan, kemudian memberikan solusi dan juga memberikan arahan kepada beliau agar tidak terlambat lagi. Iya, benar. Kira-kira mungkin kapan waktu terbaik yang mungkin Pak Sarus bisa laksanakan rencana yang Pak Sarus sudah rencanakan tadi itu? Ya, saya rencana besok pagi saya akan bertemu beliau dan kami ceritakan tentang hal ini, Pak Jamal. Besok pagi jam 8. Ya. Oke. Berarti besok pagi jam 8 Pak Sarus akan bertemu dengan guru yang bersangkutan kemudian membicarakan hal tersebut. Iya, betul sekali. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah Pak Sarus rencanakan ini itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan semoga dari hasil diskusi nanti itu bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Amin, ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Jamal atas masukan saran yang baik sehingga ini mungkin menjadi jalan keluar yang tepat untuk saya dan teman saya secara khususnya. Terima kasih Pak Jamal atas masukannya. Sama-sama Pak Sarus. Ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Oke. Jadi sekarang kita evaluasi dulu, Pak. Oke, ya. Baik. Dari Ibu Gen mungkin ada masukan? Baik, terima kasih. Setelah mendengar percakapan dengan Pak Lasarus dan Pak Jamal tadi, saya bisa menemukan perbedaan ya. Tadi saya berperan seperti Pak Jamal. Tadi yang sesuai dengan prinsip ini, paradigma ini, coaching ini, langkah yang saya buat tadi itu belum maksimal atau kurang begitu baik karena tadi saya solusi itu saya dari pribadi saya sendiri saya sudah menemukan solusinya dan saya sudah lebih tahu, saya lebih melebihi dari coach tadi ya. Saya langsung menyampaikan saran begini. Yang saya temukan dari Pak Jamal tadi, Pak Jamal tidak langsung menyampaikan solusinya. Pak Jamal menggali dulu bagaimana perasaan Bapak Lasarus, semuanya segala macam. Setelah itu secara tidak langsung yang Bapak Lasarus sampaikan itu adalah cara solusi untuk menyelesaikan masalah Bapak Lasarus. Hanya mungkin Bapak Lasarus merasa itu bukanlah cara atau solusinya. Jadi masih ada ganjal di dalam hati, telepon kembali Pak Jamal. Tapi secara saya memberikan apresiasi kepada Pak Jamal Lasarus, setidaknya bisa membuka kembali
pikiran bawah saya untuk saya lebih tidak seluruhnya saya menguasai atau paham tentang coaching ini, tapi sedikitnya bisa membuka jalan pikiran saya. Oh, alurnya begini, yang saya buat tadi masih keliru, seharusnya saya begini. Saya tidak boleh membuat diri saya merasa saya lebih mengetahui atau lebih menguasai daripada orang yang daripada coaching. Begitu. Saya kembali kepada Pak Lazarus dan Pak Jamal. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lin untuk masukannya. Kalau dari Pak Sarus mungkin ada masukan, Pak? Ya, Maksudnya baik. ada yang Terima sesuatu yang kasih. bisa Saya pikir dievaluasi. saya pikir mungkin apa yang sudah disampaikan tadi mungkin ada yang kurang, ya, ada yang kurang. Karena memang secara garis besar yang praktek kemarin saya tidak ikut, jadi memang hari ini mungkin agak gerugi, agak kurang, sehingga ini menjadi perbaikan Pak Jamal, ya, perbaikan bersama. Terima kasih Pak Jamal. Oke, terima kasih Pak Sarus. Kalau dari saya secara pribadi, jujur untuk saya secara pribadi tadi itu kalimat yang saya gunakan itu kayaknya masih agak rancu. Seakan-akan mungkin kalimatnya itu sedikit membingungkan. Kalimat yang saya, Pak, ya. Tapi kalau dari Pak Sarus tadi, kalimat yang digunakan itu sudah sangat bagus. Maka perbaikan untuk diri saya sendiri itu saya merasa bahwa saya perlu untuk merangkai kalimat itu yang lebih baik lagi, kemudian sehingga bisa mengarahkan sang coach ini, dalam hal ini tadi Pak Sarus, untuk bisa lebih menggali kembali solusi dari dirinya sendiri. Iya. Jadi itu mungkin dari saya. Kita latihan sekali lagi, Pak. Sudah, sambil rekam ini, Pak. Nah, oke. ini yang terakhir berarti Pak Sarus dengan Ibu Gin. Karena tadi Pak Sarus sudah jadi coach, sekarang Pak Sarus yang jadi coach-nya, Ibu Gin yang jadi coach-nya. Oke. Siap Ibu Gin ya? Oke. Dicoba. Oke, siap. Kita langsung saja sekarang. Oke. Baik. Oke, selamat sore Bapak Lazarus. Selamat sore juga Ibu Gin. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh ya, baik. Walaupun masih ada tugas yang selesaikan dari sekolah, tetapi sekarang senang bisa berkomunikasi dengan Ibu Gin hari ini. Oke, saya juga semangat ya untuk Bapak Lazarus. Profesi juga sudah melewati satu tahap dengan baik, sehingga tinggal menunggu hasilnya. Bapak Lazarus, tujuan saya datang berdiskusi dengan Bapak ini, saya mau berkomunikasi tentang permasalahan yang saya hadapi ini. Sekarang ini saya sudah 3 tahun menjadi wali kelas dengan kelas dari kelas 1 ketika siswa saya naik kelas 2 sampai kelas 3 saya terus mengikuti siswa tersebut untuk menjadi wali kelasnya. Yang menjadi permasalahan saya sekarang Bapak Lazarus, sampai saat ini siswa saya sudah kelas 3, salah satu orang anak saya bernama Juan ini sampai sekarang belum bisa membaca, menulis sebaiknya seperti teman-temannya lain di kelas 3. Juan ini masih sangat perkembangannya masih sangat terlambat. Kira-kira menurut Bapak apa yang saya harus langkah yang saya harus tempuh sehingga Juan ini kemajuan belajarnya bisa sama dengan teman-teman lain. Oh ya, baik Ibu Gin. Maksud Ibu Gin datang bertemu saya menyampaikan hal ini ya Ibu Gin ya. Iya. Saya mengganjal di hati saya dengan anak ini. Oh ya baik. Berarti saya terdengar tadi 3 tahun Ibu mendampingi anak ini. Dan ternyata di kelas 3 anak Juan ini juga bisa membaca dan menulis. Membaca. Oke. Ya. Jadi menurut saya ada beberapa langkah yang Ibu sudah lakukan untuk mengetahui bagaimana sehingga anak ini tidak bisa menulis. Saya pikir itu Ibu Gin pasti tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Baik Bapak. Untuk sebelum dia menulis nih saya berusaha supaya Juan ini bisa membaca. Langkah-langkahnya itu untuk sekarang otomatis teman yang lain itu sudah bergerak jauh ke depan untuk membaca, sudah sampai ke level pemahaman. Juan ini istilahnya masih mulai dari start. Saya
semester ini di kelas 3 ini saya mencoba membuat sebuah modul, sebuah buku bacaan begitu yang di dalamnya itu kata kalimatnya itu masih tingkatannya masih seperti di kelas 1. Jadi diusahakan lagi dari suku kata, gabung kata, baru ke kalimat. Ya, kalau menurut saya mungkin langkah yang ibu sudah lakukan ini sudah baik. Ya, sehingga mungkin pendampingan lebih secara detail, secara pribadi yang berkaitan dengan anak juang. Setiap hari ya ibu mendampingi dia sehingga anak juang bisa menulis, bisa membaca. Mungkin ada cara lain yang ibu lakukan itu. Yang saya sudah tempuh, tapi saya merasa belum berhasil ini, Bapak. Belum berhasil. Ya, saya pindahkan tempat duduk Juan. Biasanya dia ada di posisi tengah. Sekarang posisi duduknya itu saya lebih dekatkan lagi ke tempat meja saya, sehingga apa yang Juan lakukan saya bisa pantau lebih dekat. Atau ketika ada tugas saya berikan kepada teman-teman yang lain, Juan tidak bisa mengerjakan tugas, dia bisa lebih dekat dengan saya bisa bantu dia latihan membaca dia di meja saya. Baik. Pikir ini hal baik ibu sudah lakukan. Mungkin saran saya ibu harus berkomunikasi, berdiskusi, atau cari solusi bersama dengan rekan-rekan ada di sekolah, sehingga masalah yang ibu hadapi ini bisa teratasi. Pikir ini langkah sudah lakukan ibu di sekolah. Iya. Saya belum langkah-langkah yang kita diskusikan tadi itu sudah saya lakukan. Hanya saya belum mendapatkan hasil yang maksimal. Belum ya. Lalu menurut ibu rencana apa yang ibu akan lakukan selanjutnya? Rencana saya yang sekarang saya pikir itu saya harus mengunjungi orang tua dari anak Juan Taka. Baik. Ini saya pikir langkah yang bagus ibu. Coba ibu komunikasi orang tuanya. Mungkin ada faktor lain yang orang tua sehingga mengakibatkan anak itu juga kemampuannya lambat. Ya, pikir ini luar biasa ibu ya. Iya. Jadi ini sudah langkah tepat. Pikir mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan ibu ini berhasil ya. Rencana ibu kapan untuk bersama orang tua? Saya rencana sore ini saya sampaikan siang ini nanti saya sampaikan kepada Juan Taka. Kalau pulang ke rumah nanti bisa sampaikan informasi kepada orang tuanya kapan waktu senggang orang tuanya yang bisa berada di rumah. Biasanya ini orang tuanya tidak ada di rumah selalu, Bapak Lazarus. Mereka seorang petani, jadi pertemuan sama anak Juan Taka ini pertemunya malam. Saat itu Juan Taka sudah lelah, mengantuk, dia langsung tidur, dia sudah tidak belajar. Orang tuanya banyak di kebun. Jadi nanti mungkin saya bisa pesan ke Juan Taka supaya menyampaikan kepada orang tuanya kapan waktu luang orang tua berada di rumah supaya saya bisa datang berkunjung ke rumahnya. Oke, baik ibu. Ini saya pikir ide yang tepat ya. Semoga masalah yang ibu hadapi ini terselesaikan ya, berkat diskusi bersama Ibu Gin dan orang tuanya. Ya. Pikir itu saja Ibu Gin. Terima kasih. Ya. Saya mengucapkan terima kasih yang banyak-banyak pada Bapak, karena Bapak walaupun dengan kelelahan masih mau menyediakan waktunya untuk bisa berbagi pengalaman, berbagi masukan dengan saya. Terima kasih banyak Bapak Lazarus. Baik, sama-sama Ibu Gin. Semoga berhasil. Pak Jamal itu saja mungkin dari kami. Tinggal kita evaluasi. Oke. Kalau dari saya Pak, untuk yang tadi itu sudah ada peningkatan, sudah ada perbaikan. Hanya memang masalah utama kita semua itu adalah masalah
bagaimana kita membawa komunikasinya itu supaya lebih efektif. Oh iya. Jadi itu permasalahan yang saya hadapi. Kemudian kayaknya rata-rata kita semua deh. Tadi Sama yang ya, kemarin benar. malam juga teman-teman yang saya bersama Ibu siapa? Ibu Len Iya. sama Ibu Erna juga hampir sama itu, masalah bagaimana kita membawa komunikasi kita itu supaya lebih efektif itu. Jadi mungkin kita perlu banyak pelatihan lagi. Saya secara pribadi sih, saya merefleksikan diri saya, untuk secara pribadi itu harus banyak latihan sehingga bisa lebih efektif dalam berkomunikasinya itu. Tidak yang terlalu kita putar-putar terus di masalah yang sama itu. Oh iya. Itu kalau dari saya, Pak, mungkin. Baik, terima kasih Pak Jamal. Pikir saya pribadi juga belum terlalu sempurna juga. Memang ini seperti apa yang sudah disampaikan Pak Jamal, bahwa kita perlu latihan terus sehingga kita lebih bagus, lebih baik ya dalam hal berkomunikasi. Secara urutannya itu lebih tepat lagi. Nah, lebih tepat lagi. Dan ini menjadi masukan yang baik. Mungkin ini terus kita refleksi. Tapi pikir itu dari saya. Terima kasih Pak Jamal. Ibu Gin, bagaimana? Untuk saya sendiri, untuk diri saya harus belajar berkomunikasi dengan baik dengan menggunakan bahasa yang baik. Ini forum yang kita lakukan ini adalah forum resmi, jadi saya bisa menggunakan bahasa yang lebih baik, lebih resmi lagi, tidak seperti percakapan biasa dengan teman secara berkelakar begitu. Ini intinya latihan berkomunikasi dengan baik. Dan juga ketika kita ada masalah, kita sampaikan kepada teman, kita juga diajak untuk faktor fokus, konsentrasi kepada pembicaraan kita. Saya minta maaf itu, saya sambil menyampaikan, saya fokusnya, konsentrasinya tidak ada, kurang benar-benar ini. Maka saya sendiri menyesal dengan diri saya, tapi mau bagaimana lagi, begitu sudah hasilnya. Aman. Ini adalah motivasi latihan. Itu tadi, tapi kayaknya saya kurang persiapan, hanya mengikuti kegiatan tanpa persiapan begitu. Ya apa-apa ya, ya. Saya juga lebih tidak ada persiapan karena memang sibuk banyak ini. Iya. Hari ini ada apa adanya Pak Jamal ya. Sambil oke teman-teman, kita kayaknya waktunya lagi 3 menit. Kemudian kita diharuskan untuk mengisi refleksi itu. Jadi mungkin waktu sisa ini kita manfaatkan itu dulu. Pak Jamal kirim kembali ini Word-nya, refleksi supaya kita bisa edit. Pakai HP lagi saya ini, susah. Oke, saya coba. Bro, refleksi mandiri, Bapak. Refleksi mandiri. Ya. Refleksi mandiri yang kami hasil dari kami diskusi tadi, Bapak. Kami refleksikan kembali di dalam. Iya. Refleksi itu di sini di video. Suara putus-putus nih. Itu suara juga. Suara Bapak Fasil, kami minta maaf suaranya terputus-putus ini. Refleksi nanti mandiri ya. Sepertinya begitu saya dengar. Mandiri. Ya, benar. Ini refleksinya secara mandiri. Ya, refleksinya Bapak Ibu secara mandiri. Misalnya teman-teman bikin hari ini kira-kira teman-teman seperti apa dalam menjawab pertanyaan yang ada. Jadi untuk refleksi nanti kita isi secara mandiri teman-temannya. Ketika kita menjadi coach, apa yang kita rasakan, kekurangan kita, bagaimana pertanyaan kita. Kemudian ketika kita coach juga sama. Apakah bahasa yang kita gunakan itu sudah bagus, ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Ya, benar Pak Jamaluddin. Jadi misi berperan sebagai coach seperti apa yang dirasakan, menjawab pertanyaan yang ada di format refleksi. Siap. Oke. Itu nanti kita isi di kolom refleksi ya. Benar Pak Pelasarus, benar isi di kolom refleksi. Terima kasih Pak Fasih. Kita waktu sudah habis kah? Sudah, sekarang kita isi refleksi. Ini apa? Dia punya formatnya mana Pak Jamal?
Nanti Pak saya kirim, Jamal Mbak. Nanti saya kirim, Mbak. Iya, 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 itu bagi Oke, kembali. oke. Terima kasih itu aja, Mas. Bugin. Iya. Nanti siapa baik ini akreditasi. Ih, saya selesai recall ini hari besok saya belum bisa berkonsultasi, hari Minggu Bapak harus siap waktu saya mulai konsultasi jarak digital sudah. Iya, ini hari saya konsultasi bisa lupa kembali, jujur ini keras.